Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dasar sistem telekomunikasi, khususnya tentang topik konsep teknologi seluler nih. Kita akan mempelajari tentang memahami teknologi seluler, kemudian memahami konsep dasar dari teknologi seluler. Nah, mengapa kita menggunakan teknologi seluler? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata ketika kita akan mengirimkan informasi dari pengirim ya kepada penerima, dari transmitter kepada receivernya ya, itu membutuhkan media transmisi. Nah, media transmisi itu ada dua jenisnya, yaitu pertama adalah kabel atau wireline, dan yang kedua adalah nirkabel. Kalau menggunakan kabel, maka ada bentuk fisiknya, bisa kita lihat benda tadi, misalkan nih ada kabel UTP, kemudian ada kabel STP, jadi Anda bisa lihat kalau ada kabel yang memiliki berpasang-pasangan ya. Kemudian juga ada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini digunakan di televisi ataupun juga di beberapa peralatan lainnya. Kemudian ada juga kabel serat optik. Jadi ada kabel serat optik ini untuk bagaimana bisa mengirim dalam waktu yang lebih cepat dengan kapasitas data yang besar. Kemudian yang kedua adalah nirkabel atau wireless ya. Jadi tanpa kabel. Itu contohnya apa? Penggunaan dari gelombang radio. Kemudian juga ada menggunakan microwave, contohnya WLAN. Kemudian ada juga menggunakan inframerah ataupun nanti Bluetooth. Jadi secara garis besar teknologi media transmisi itu ada dua. Nah, berikutnya kalau kita lihat ilustrasinya bagaimana pengirimannya kalau menggunakan kabel maupun non-kabel. Jadi wireline atau menggunakan wireless, kita bisa lihat bahwa kalau pada sisi pengirim dan penerima ya, ada yang menerima, maka bisa kelihatan ya ada kabel di sisi pengirim dan harus sampai kepada sisi penerima. Kemudian kalau fiber optik ya memanfaatkan pantulan ya. Kemudian kalau dia wireless itu dia menggunakan gelombang radio, jadi tidak kelihatan secara fisik kabelnya tadi. Jadi memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Jadi tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan secara kasat mata, tapi harus menggunakan alat ukur untuk melihat gelombang-gelombang tersebut. Sehingga muncullah teknologi seluler. Karena kalau kita misalkan dalam satu kota, misalkan ada warganya atau dalam satu lingkungan, ya satu daerah yang lingkupnya lebih kecil, misalkan lingkungan, misalkan ada 300 kepala keluarga. Maka ketika semua warga tadi akan terhubung, maka akan dibuat kabel yang harus terhubung satu dengan lainnya. Misalkan kalau menggunakan teknologi kabel yang biasa, itu maka sebanyak 300 harus dibuat, sebanyak 300 harus dibuat minimal ya, sambungan kabel dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Jadi sangat tidak praktis. Jadi akan sangat ribet untuk dilihat. Nah, kalau kita lihat misalkan ini contohnya, jadi instalasinya sangat banyak sekali kabel. Kemudian ini juga kita lihat, jadi sangat mengganggu penglihatan mata. Jadi ini ya salah satu kekurangan dari menggunakan kabel ya, apabila tidak diinstalasi dengan baik jadi akan sangat semeraut. Ataupun kita lihat ini juga gambarnya sangat padat sekali jaringan kabelnya. Ataupun yang ini
Jadi menumpuk di titik-titik persimpangan, jadi sangat mengganggu dari segi estetik. Nah, sehingga muncullah teknologi seluler ini yang memanfaatkan teknologi wireless, jadi tanpa menggunakan kabel. Jadi kita bisa bayangkan kalau dari satu daerah ke daerah lain, itu kalau semuanya terhubung dengan kabel akan sangat banyak membutuhkan kabel. Tapi ketika menggunakan teknologi seluler bisa digantikan oleh tower-tower menara. Nah, ada beberapa manfaat dari teknologi seluler. Yang pertama, bisa meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memiliki kecepatan yang konsisten. Kemudian yang ketiga, meningkatkan fungsi dan keindahan. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Kita lihat yang pertama, bagaimana meningkatkan produktivitas. Dengan adanya teknologi seluler ini, kemudian jangkauan dari teknologi seluler ini bisa mencapai kota-kota kecil atau desa-desa, sehingga bisa meningkatkan produktivitas hasil di bidang pertanian. Jadi bisa membantu ekonomi masyarakat yang ada di daerah-daerah selama bisa memanfaatkan teknologi dari seluler tadi dengan baik. Kemudian yang kedua, memiliki kecepatan yang konsisten. Ketika kita menggunakan teknologi seluler dalam kendaraan misalkan, maka kita juga tetap butuh koneksinya tetap jalan. Dengan teknologi seluler, dengan berbagai perkembangannya bisa memenuhi tuntutan dari pengguna. Yang ketiga, kalau kita bandingkan dengan menggunakan kabel, tadi kita lihat di awal bagaimana instalasinya ya, yang tidak diinstal dengan baik akan merusak keindahan. Tapi dengan menggunakan wireless, jadi cukup ada tower satu, misalkan kita lihat di sini adalah Tokyo Tower. Kita lihat, jadi bisa mengurangi penggunaan kabel-kabel tadi sehingga merusak keindahan. Ya, kita lihat ketika di malam hari ataupun ini, kita bisa lihat tower tadi bisa disulap menjadi lebih indah. Jadi bisa menjadi pemandangan yang sangat menarik di malam hari. Kemudian yang keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Jadi bisa kita gunakan di berbagai tempat. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini menjadi lebih luas, lebih banyak manfaatnya. Bisa digunakan untuk nelayan misalkan, ataupun daerah-daerah yang membutuhkan sentuhan teknologi di bidang seluler. Nah, berikutnya bagaimana sih konsep dari komunikasi seluler? Kalau kita lihat konsep komunikasi seluler, bahwa sistem telekomunikasi yang digunakan untuk memberikan layanan telekomunikasi bagi pelanggan yang bergerak atau dinamis. Jadi peruntukan awalnya teknologi seluler untuk pengguna yang dinamis. Karena kalau kita menggunakan kabel, jadi sangat terbatas gerak kita, dibatasi oleh panjangnya kabel. Tapi ketika kita menggunakan teknologi seluler, kita bisa bergerak kemana saja dan lebih dinamis. Berikutnya kita lihat seluler ya. Asal katanya kalau dalam bahasa Inggris seluler itu artinya sel. Jadi layanannya dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut dengan sel. Yang mana dikatakan sebagai sel, maka kalau kita lihat bagaimana konsepnya, bahwa ketika suatu daerah, wilayah tadi akan dibuatkan teknologi selulernya, maka akan dipecah menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian tadi memiliki luasan-luasan tersendiri. Nah, teknologi ini mengambil pelajaran dari sarang lebah. Jadi sarang lebah bentuknya heksagonal. Kita bisa lihat bentuknya ini adalah heksagonal. Wilayah yang luas tadi dibagi menjadi beberapa bagian sel dengan memanfaatkan teknologi pembelahan sel yang terinspirasi dari pembuatan sarang lebah. Jadi satu tower ini kurang lebih akan memiliki jangkauan seperti ini ya, heksagonal. Nah, yang sebelumnya tadi ketika misalkan daerah atau titik F5 itu akan terhubungkan dengan daerah F6 atau daerah
F5 akan terhubung dengan daerah F6 itu menggunakan kabel, maka dengan teknologi seluler tadi itu digantikan dengan wireless ya. Jadi tanpa menggunakan kabel. Nah, untuk menghubungkan antara satu tower dengan tower lain ini menggunakan namanya link microwave. Jadi kalau kita perhatikan di dalam tower atau menara, kalau kita lihat ada seperti gendang, bentuknya rebana, bulat, itu adalah teknologi link. Radio link yang akan menghubungkan satu tower dengan tower lainnya. Jadi, satu tower dengan tower lain ini bisa terhubung tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang radio ya. Menggunakan radio link atau link microwave. Nah, jadi pembelahan sel-sel menjadi kecil seperti inilah. Masing-masing tower tadi memiliki cakupan area jangkauan. Berikutnya, pengguna mampu bergerak secara bebas di dalam area yang terjangkau oleh layanannya dan dapat berkomunikasi tanpa putus. Misalkan Anda melakukan perjalanan ke suatu daerah atau Anda hobi mendaki misalkan. Jadi kita bebas ya dimanapun kita berada selama ada terjangkau oleh sinyal dari operator yang kita gunakan. Berikutnya, konsep dari komunikasi seluler adalah suatu area misalnya kota A dibagi menjadi beberapa sub area sel. Ini contohnya misalkan kita lihat ini adalah peta kota. Nah, peta kota ini dipetakan dan dibagi menjadi beberapa sel. Rata-rata setiap satu sel ini F1, F2, F3 dan seterusnya ini memiliki rata-rata luasan seluas 26 km persegi ya. Kemudian ruang lingkupnya berbentuk heksagonal seperti ini. Dan di sini juga di konsep komunikasi seluler memanfaatkan namanya teknologi reuse frekuensi atau penggunaan frekuensi ulang, di mana lokasi yang jaraknya berjauhan bisa menggunakan frekuensi yang sama. Jadi teknologi seluler itu ada bermain ada di frekuensi 800-an, 900-an MHz, ada di 1800 dan ada di 1900 MHz. Penggunaan frekuensi 4 frekuensi tadilah yang diatur. Jadi supaya tidak terjadi interferensi satu dengan lainnya, dibuat jaraknya agak berjauhan dan bisa menggunakan kembali frekuensi yang sama. Misalkan F1 bermain di 825 MHz, maka di sini juga F1 bisa bermain di 825 MHz. Kemudian juga oleh karena ponsel dan BTS menggunakan transmitter bertenaga rendah, frekuensi yang sama dapat digunakan. Seperti saya sampaikan tadi, bisa digunakan pada sel yang tidak berdekatan. Berikutnya, apa itu BTS? Yang tadi kita lihat ilustrasinya berupa tower tadi, itu adalah Base Transceiver Station atau BTS, yang terdiri dari tower dan bangunan kecil berisi perangkat radio, di mana komponen utamanya itu adalah ada antena, kita lihat paling atas, kemudian ada tower sebagai menaranya, kemudian ada shelter. Nah, shelter ini adalah rumah, ya, jadi ada shelter ukuran indoor dan ada outdoor, di mana shelter inilah tempat daripada proses pengiriman dan penerimaan atau radio untuk mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal yang dipancarkan. Ya, kita bisa lihat di sini ada yang berbentuk shelter indoor ataupun shelter outdoor. Nah, rata-rata tinggi menara itu antara 15 sampai 92 meter, jadi cukup tinggi ya. Tapi di beberapa sekarang di pengembangan di kota dibagi menjadi lebih kecil lagi, ditaruh di atas gedung atau rooftop, itu ukurannya bisa lebih pendek ya, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan tower tersendiri mulai dari ground langsung berdiri, itu bisa sampai 15 sampai 92 meter. Kemudian daya yang dipancarkan itu kurang lebih sekitar 100 watt ya. Kemudian antena yang digunakan dalam satu sel dapat lebih dari satu atau sektorisasi. Jadi ada yang menggunakan satu tower itu 3 antena ataupun 4 antena, ya bisa juga 2 antena, tergantung cover areanya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.